Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Saputra. Di sini saya akan membuat video yang berisi tentang menjelaskan apa itu analitik. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, kita harus tahu dulu pengertian dari analitik. Nah, analitik sendiri ini itu adalah suatu pendekatan sistematis dan logis yang digunakan untuk memahami, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari data atau informasi. Lalu dalam konteks yang lebih luas juga, analitik ini merujuk pada proses berpikir kritis yang bertujuan untuk mengurangi suatu fenomena yang menjadi bagian-bagian kecil dan hubungan antara bagian tersebut. Lalu juga guna untuk memahami makna yang tersembunyi yang berada di balik data atau fakta yang ada. Nah, secara etimologis, kata analitik ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu analitikos, yang berarti itu memecah atau mengurangi. Lalu dalam arti ini, analitik itu berproses membedah sesuatu menjadi elemen-elemen penyusun untuk dipahami secara mendalam. Nah, lalu di dalam prakteknya sendiri ini, analitik itu digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting, yaitu contohnya ada apa yang sedang terjadi, lalu mengapa hal itu terjadi, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya, lalu yang terakhir apa tindakan terbaik yang bisa diambil gitu. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan analitik. Nah, tujuan analitik sendiri itu yang pertama itu mengungkap pola, yaitu mencari keteraturan atau tren dalam data. Nah, yang kedua mendukung keputusan, yaitu memberi dasar rasional untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada prediksi. Nah, di prediksi ini itu dengan cara menggunakan data masa lalu untuk memperkirakan masa depan. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini untuk menilai efektivitas suatu kebijakan, program, atau fenomena. Nah, berikutnya ada jenis-jenis analitik. Analitik di sini itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada deskriptif analitik atau analitik deskriptif ya. Nah, analitik deskriptif ini ialah jenis analitik yang paling dasar yang berfokus pada pemrosesan data historis untuk menampilkan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik, tabel, atau ringkasan statistik ya. Nah, di deskriptif analitik ini tuh biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan, contohnya tuh kayak apa yang terjadi pada bulan lalu ada berapa banyak sih pelanggan yang membeli produk A, dan pertanyaan berikutnya bagaimana tren pertumbuhan selama satu tahun terakhir gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada diagnosis analitik, yaitu analitik diagnostik. Nah, analitik ini itu merujuk lebih dalam dari deskriptif, karena analitik ini mencari hubungan sebab akibat di balik data. Nah, analitik berarti ini tuh melibatkan identifikasi pola, anomali, terus ada juga atau hubungan kolerasi yang menunjukkan alasan dari suatu kejadian atau tren. Nah, di analisis diagnosis ini itu biasanya menjawab pertanyaan, contohnya mengapa penjualan turun pada kuartal ini. Lalu dia juga menjawab pertanyaan
faktor apa sih yang menyebabkan penurunan jumlah pengunjung website gitu. Lalu yang ketiga itu ada predictive analytic, yaitu analitik prediktif. Nah, jenis analitik ini itu menggunakan data historis dan teknik statistik atau machine learning untuk membuat model prediksi. Nah, di analisis ini itu sangat memungkinkan organisasi atau individu itu mengantisipasi peristiwa dan merencanakan strategi lebih awal. Dan juga di analisis ini itu biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan, contohnya apa yang kemungkinan akan terjadi jika tren ini berlanjut, lalu ada bagaimana pola konsumsi pelanggan ini ke depan gitu. Lalu analisis yang terakhir itu ada perspektif analisis gitu. Nah, di perspektif analisis ini itu tidak hanya memprediksi masa depan, tetapi juga merekomendasi tindakan terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di sini juga perspektif ini juga itu menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apa sih solusi terbaik dari beberapa kemungkinan. Lalu pertanyaan yang kedua itu ada bagaimana cara paling efisien untuk mengolah sumber daya. Untuk selanjutnya di sini ada langkah-langkah proses analitik ya. Nah, di sini tuh ada beberapa macam langkah-langkah proses analitik. Yang pertama ada identifikasi masalah atau tujuannya. Nah, di identifikasi atau masalah tujuan ini itu maksudnya itu menentukan apa yang ingin kita cari, kita pahami, atau juga diselesaikan secara analisis data. Lalu yang kedua itu ada pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini itu kita mengambil data yang relevan dari berbagai sumber atau yang kita survei. Lalu yang ketiga itu ada pembersihan dan validasi data. Nah, di yang ketiga ini itu kita memastikan sebuah data itu memastikan sebuah data bebas dari kesalahan, bebas dari duplikasi, ataupun bebas dari nilai yang tidak wajar agar siap dianalisis gitu. Nah, lalu yang keempat ada analisis data, yaitu yang dimana kita mengolah data dengan metode statistik, metode logika, atau alat analitik, atau menemukan pola dan juga informasi penting. Nah, yang kelima itu ada interpretasi hasil ya. Nah, di interpretasi hasil ini kita dapat menafsirkan hasil analisis dan juga dapat mengkaitkannya dengan konteks masalah atau tujuan awal ya. Nah, yang terakhir di sini itu ada pembuatan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi di pembuatan kesimpulan dan rekomendasi ini itu kita dapat menyusun kesimpulan berdasarkan temuan dan memberikan saran atau tindakan yang dapat dilakukan. Mungkin cukup dari pembahasan saya. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada bagian saya yaitu bagian pendekatan estetika Marxis dan pendekatan estetika pragmatisme. Baik, langsung saja. Pendekatan estetika pragmatisme itu dipelopori oleh John Dewey, salah seorang filsuf asal Amerika. Nah, menurut John Dewey, itu seni tidak boleh dilihat hanya sebagai benda yang mati yang dipajang di museum. Tetapi justru seni itu hidup di tengah-tengah kita. Nah, maksud dari kata-kata beliau itu adalah menyuruh kita yang ingin melihat seni agar terjun langsung merasakan seni itu tersebut. Seperti itu. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita
menikmati secangkir kopi atau mendengar suara hujan. Nah, itu kan merupakan sebuah pengalaman estetis yang kita rasakan. Nah, kemudian dalam pragmatisme ini, John Dewey menolak pandangan lama. Pandangan lama itu adalah ketika orang memisahkan seni dari kehidupan. Nah, maksud dari memisahkan seni dari kehidupan adalah mereka meyakini bahwa seni itu hanyalah sebuah objek, ya, objek yang indah. Nah, menurut John Dewey, dia percaya bahwa seni adalah bagian dari pengalaman manusia yang paling intens. Nah, keindahan itu bukan hanya sesuatu yang melekat pada objek, tetapi muncul juga dari hubungan antara manusia, kita manusia itu sebagai subjek, dan objek yang ada di sekitar kita. Nah, jadi makna seni itu nggak cuma datang dari teori atau simbol yang rumit, tetapi datang dari apa yang kita rasakan saat mengalaminya. Nah, sehingga seni itu pun dipahami sebagai sesuatu yang transformatif, yang bisa memperkaya dan menyentuh hidup kita secara pribadi. Nah, kemudian kita beralih kepada pendekatan estetis Marxis. Nah, pendekatan estetika Marxis ini itu datang dari gagasannya Karl Marx. Nah, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh yaitu George Lukács, Walter Benjamin, dan Herbert Marcuse. Nah, beda jauh antara pragmatisme dengan Marxis. Nah, jika pragmatisme itu lebih fokus pada pengalaman individu, nah, estetika Marxis ini lebih memandang pada seninya. Nah, memandang seni itu sebagai produk sosial dan produk politik, ya. Sehingga seni ini tuh nggak cuma lahir dari ruang yang kosong, melainkan terbentuk oleh kondisi sosial masyarakat yang ada. Ketika kondisi masyarakatnya sedang buruk dari segi ekonomi, ideologi, atau yang lain, maka seni ini memiliki tempat lah untuk menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat. Nah, dalam sistem kapitalis, ya, seni itu sering kali mencerminkan nilai-nilai kelas penguasa atau bourgeois disebut oleh Karl Marx. Misalnya, karya seni yang menggambarkan kemewahan dan harmoni sosial. Nah, padahal kebanyakan kenyataannya itu ada banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang disembunyikan. Nah, seni semacam ini itu menurut pendekatan Marxis ini itu tidak membangkitkan kesadaran, tetapi justru hanya menghilangkan kesadaran masyarakat atas apa yang sebenarnya menimpa masyarakat itu. Seperti itu. Nah, tetapi seni itu juga bisa menjadi alat perjuangan, kata Karl Marx. Estetika Marxis ini mendorong seni untuk menjadi untuk menjadi media kritik sosial, untuk mensuarakan penderitaan kaum tertindas dan membongkar ilusi tentang dunia yang seolah-olah baik-baik saja, padahal kan tidak. Nah, Walter Benjamin, ya, seorang filsuf setelah Karl Marx, itu melihat teknologi modern seperti film dan fotografi sebagai peluang agar seni bisa menjangkau lebih banyak orang dan digunakan untuk menyampaikan pesan politik dan perubahan sosial. Jadi kalau misalkan kita simpulkan antara kedua pendekatan ini, pendekatan pragmatis dan pendekatan Marxis. Nah, jika pendekatan pragmatis itu mengajak kita merasakan seni secara langsung dan personal, nah, kalau pendekatan Marxis itu mengajak kita untuk memahami peran sosial dan politik melalui karya seni. Seperti itu. Nah, dari kedua pendekatan ini membuat saya menjadi paham bahwa pandangan kita tentang seni itu bukan cuma tentang keindahan saja, tetapi juga tentang kekuasaan, keadilan, dan perubahan seperti yang digagas oleh Karl Marx dalam pendekatan estetis Marxis, ya. Mungkin cukup sekian presentasi di bagian saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan strukturalisme dan poststrukturalisme dalam pendekatan estetis.
dimulai dari strukturalisme terlebih dahulu. Strukturalisme sebagai pendekatan estetis sebetulnya berawal dari teori linguistik yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini tokoh terkemuka di semiotik ya, atau ilmu-ilmu tentang tanda ya. Dan juga dia merupakan tokoh utama dalam ilmu tanda yang kemudian disusul oleh Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, dan lain sebagainya. Singkat saja mengenai itu, selanjutnya mengenai apa saja gagasan strukturalisme tentang estetika. Strukturalisme sendiri berpendapat bahwa karya seni itu adalah satu produk atau satu keluaran dari sistem yang disepakati pada satu budaya atau satu masyarakat. Sistem ini dimaksudkan untuk menentukan standar baku nilai keindahan bagi satu budaya atau masyarakat. Musikus, seniman, dan pelaku karya lain menggunakan unsur-unsur pembentuk yang sudah ada dan sistem yang sudah disepakati untuk menciptakan karya seni yang indah secara estetis berdasarkan budaya atau masyarakat tersebut. Nah, karena sifat dari estetika ini konvensi, maka antara satu dengan budaya lain memiliki nilai estetis yang berbeda pula. Misalnya musik Arab dengan musik Barat memiliki nilai estetis yang berbeda. Mengapa demikian? Karena sistemnya juga berbeda. Contohnya adalah tangga nada atau scale-nya berbeda, kemudian ritmenya berbeda, kemudian juga ada nuansa hasil dari musik tersebut yang berbeda. Selanjutnya adalah pandangan strukturalisme tentang keindahan pada karya seni. Gagasan ini menjelaskan bahwa keindahan pada karya seni tidak hanya dinilai berdasarkan unsur-unsur pembentuk yang berdiri sendiri, atau secara sederhana menilai karya pada satu komponen masing-masing saja tanpa melihat hubungannya, itu tidak memadai bagi strukturalisme. Yang diutamakan adalah bukan sekedar komponen-komponennya saja, tetapi bagaimana interaksi dan juga hubungan antar komponen-komponen pembentuk ini. Baik, selanjutnya adalah poststrukturalisme atau pasca strukturalisme. Poststrukturalisme sendiri diidentikan oleh beberapa pemikir. Beberapa di antaranya adalah Jacques Derrida, ada Deleuze, ada Michael Foucault, dan lain sebagainya. Tapi meskipun demikian, hanya sebagian yang mengadopsi istilah ini, istilah poststrukturalisme. Poststrukturalisme dalam estetika begitu radikal dalam mengubah cara kita memahami seni dengan cara menentang gagasan akan adanya makna yang stabil atau mutlak pada sebuah karya seni. Nah, pendekatan poststruktural ini berpendapat bahwa tidak ada makna tetap pada karya seni itu sendiri, berbeda dengan pandangan tradisional yang menganggap seni itu sebagai wadah yang berisi pesan yang hendak disampaikan oleh pencipta karya. Poststrukturalisme justru melihat makna sebagai satu hal yang cair atau tidak statis.
Ini berarti bahwa apa yang kita pahami dari sebuah karya seperti lukisan misalnya, atau musik, atau karya seni lainnya, tidaklah bersifat final atau universal, melainkan selalu terbuka untuk interpretasi yang beragam dan terus-menerus. Kecairan makna ini bersumber dari sifat bahasa atau tanda yang licin. Unsur-unsur dalam seni seperti warna, garis, bentuk, tekstur, dan lain sebagainya tidak memiliki arti tunggal dan pasti. Makna mereka bisa bergeser, memiliki nuansa yang ambigu juga, atau bergantung pada komponen lain di sekitarnya. Misalnya warna merah bisa bermakna gairah atau kompleks atau berani, tetapi bisa juga berarti tanda bahaya atau kemarahan di konteks lain. Semuanya itu bergantung pada jalinan hubungan antar tanda yang tidak pernah sepenuhnya stabil. Hal ini begitu kontras dengan strukturalisme yang berasumsi bahwa dengan mengurai unsur pembangun karya seni dan hubungannya, pesan atau informasi pada seni yang hendak disampaikan oleh pencipta karya dapat dipahami secara keseluruhan atau setidaknya secara relatif mendekati maksud penciptanya. Nah, implikasi pada makna licin ini adalah bahwa karya seni tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh niat awal seniman. Begitu karya selesai dan dipublish, dia menjadi terpisah dari kehendak seniman atau niat seniman. Karya tersebut ya hidup sendiri, menjadi arena di mana makna terus-menerus diinterpretasikan oleh tiap-tiap orang. Nah, ini meruntuhkan model aplikasi tradisional juga ya, dalam kritik sastra, di mana penikmat dianggap sebagai penerima pasif dari makna yang sudah ditanamkan dalam karya seni gitu. Nah, ide dasar pada post-strukturalisme sendiri dalam estetika adalah bahwa interpretasi penikmat atas karya seni tidak mutlak berasal dari karyanya sendiri. Sebaliknya, penikmat adalah agen yang aktif dan juga berkontribusi dalam proses penciptaan makna. Mengapa demikian? Karena setiap individu memiliki latar belakang budaya, dan masing-masing dari kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda, yang dimana latar belakang budaya ini membentuk pengalaman hidup dan membentuk cara pandang kita, sehingga cara pandang dan pengalaman hidupnya variatif ya, dan ini faktor-faktor ini yang membentuk interpretasi kita terhadap satu karya seni jadi jauh lebih subjektif. Dan gak ada satupun interpretasi yang benar atau objektif yang dapat mengunci makna pada sebuah karya. Makna sebuah karya seni jadinya hasil dari interaksi antara tanda yang licin dalam karya seni itu sendiri, dan juga hasil dari kerangka interpretatif masing-masing individu yang unik. Oke, bismillah. Saya Firman, NIM belakang 42. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aliran dan pendekatan estetis, yang dimana pendekatan umum yang saya ambil tentang postmodernis dan
feminisme. Postmodernis telah digunakan dalam referensi arsitektur sekitar tahun 1940-an dan sastra itu pada 1960-an. Pasca modernisme muncul hanya sebagai gaya umum dan teori. Setelah kedatangan pasca strukturalisme seperti post-strukturalisme, rasa tinggi alirannya menantang stabilitas, kesatuan, makna, dan struktur sistem yang diperintah berpusat pada estetika tradisional. Seperti seni postmodern, estetika posmo menantang ide modernis dari otonomi estetika, kemurnian, dan jarak, yang dimana memperdebatkan bahwa kita tidak bisa membagi seni dari persoalan sosial dan politik untuk mencapai pengalaman estetika yang murni. Hal tersebut juga menantang bagian-bagian atau beberapa divisi yang kerap kali sangat keras menantang antara seni yang sah dan budaya populer. Maka Jean-François Lyotard menyatakan bahwa yang membuat istilah tersebut terkenal dalam filsafat menggambarkan sikap posmo sebagai suatu keraguan terhadap metanaratif yang utama, dan juga terhadap pandangan kesatuan monolitis dari suatu topik. Kita singgung masalah feminisme. Estetika feminisme telah sangat berkembang pada teori pasca modernisme. Hal tersebut mewakili suatu tantangan pada apa yang kita lihat atau yang bisa kita lihat gitu, sebagai metanaratif yang utama dari teori palagonetik. Sama halnya dengan posmo, bedanya feminisme itu menantang ide tradisional dari otonomi estetika dan jarak yang mendukung budaya patriarkal melalui tatapan laki-laki tradisional. Feminisme juga kita tahu bahwa wanita sebagai perwujudan suatu objek kesenangan estetika. Tidak heran makanya kita bisa dengan bahasa lain menulis dengan tubuh yang ditekankan oleh banyak ahli gitu. Terutama seperti Julia Kristeva, Helena Chisos, dan Luz Irigaray. Nah, sudut pandang feminisme ini pasti diambil oleh beberapa ahli dari kaum wanita gitu. Dan pasca modernis sekarang sedang membuat cara mereka ke dalam arus utama estetika Anglo-American melalui karya Elaine Showalter dan beberapa ahli lainnya. Ini cukup sekian untuk presentasi kelompok 1, aliran dan pendekatan estetis. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.